semuanya, perkenalkan, nama saya Fernanda Delanovita dengan NIM K2321075. Hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur panjang. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, mampu menjelaskan macam-macam alat ukur panjang. Dan yang kedua, mampu menjelaskan cara menggunakan alat ukur panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita sudah sering melakukan pengukuran. Apakah alat yang kita gunakan sudah sesuai? Lalu, jika kita ingin mengukur diameter atau kedalaman benda, alat apa yang bisa kita gunakan? Mari kita cari tahu alat apa sajakah itu. Sudahkah kalian ketahui apa itu alat ukur panjang? Alat ukur panjang merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur jarak, panjang, lebar, atau dimensi suatu benda dengan tingkat ketelitian tertentu. Macam-macam alat ukur panjang ada 4. Yang pertama, mistar. Yang kedua, meteran. Yang ketiga, jangka sorong. Dan yang keempat, mikrometer segrup. Yang pertama, mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tebal suatu benda serta untuk menggambar garis lurus. Mistar atau penggaris memiliki skala terkecil sekitar 1 mm atau 0,1 cm. Tingkat ketelitian mistar atau penggaris mencapai 0,5 mm, setengah dari skala terkecil dari mistar. Saat melakukan pengukuran, penting untuk memperhatikan arah pandangan yang tepat pada tempat yang diukur. Arah pandangan harus tegak lurus dengan skala pada mistar dan objek yang diukur. Lalu, bagaimana cara jika kita akan mengukur menggunakan mistar atau penggaris? Mari kita simak video berikut. Nah, dalam video berikut kita akan mengukur panjang suatu ballpoint. Kita letakkan ujung ballpoint pada angka 2, lalu ujung ballpoint akan terlihat di angka 5. Lalu kita akan membaca panjangnya dengan kita melihat skalanya dari 2 hingga 5 dan kita baca dari 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 5, berarti ada 3 cm. Bisa kita tulis dengan lalu ditulis dengan angka ketidakpastiannya yaitu 3,0 plus minus 0,05 cm. 0,05 itu merupakan ketidakpastian pengukuran dari mistar atau penggaris. Nah, cara mencarinya adalah setengah dari skala terkecil. Skala terkecilnya 0,1 cm dibagi 2 berarti 0,05 cm. Lalu selanjutnya ada meteran atau roll meter. Meteran atau roll meter merupakan alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur jarak antara dua titik. Roll meter atau meteran merupakan alat ukur panjang yang bisa digulung dengan panjang sekitar 25-50 meter. Nah, meteran atau roll meter ini biasa digunakan oleh tukang bangunan atau pengukur jalan. Roll meter atau meteran memiliki ketelitian sampai dengan 0,5 mm. Meteran biasanya dibuat dari plastik atau plat besi tipis. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga dapat mengukur benda-benda yang ukurannya relatif lebih kecil dan tidak dapat diukur oleh penggaris. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,1 cm atau 0,1 mm. Sebenarnya, ketelitian itu apa sih? Ketelitian itu digunakan untuk membantu menghindari kesalahan, meningkatkan kualitas hasil pengukuran, menghemat waktu dengan mencegah perbaikan pengukuran berulang, serta membangun kepercayaan
karena hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada rahang dalam. Rahang dalam terdiri atas dua rahang. Yang pertama ada rahang tetap dan rahang geser. Rahang dalam berfungsi untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah. Yang kedua ada rahang luar. Sama dengan rahang dalam, rahang luar memiliki dua rahang, yakni rahang geser dan rahang tetap. Rahang luar berfungsi untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar, atau panjang suatu benda. Yang ketiga, ada deep probe atau tangkai kedalaman, berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Selanjutnya, ada skala utama. Skala utama digunakan untuk menyatakan hasil ukuran utama. Biasanya dinyatakan dalam ukuran cm atau inci. Umumnya, panjang skala utama berkisar antara 15 sampai 17 cm. Yang kelima ada skala Nonius. Skala Nonius berfungsi untuk menambah tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Nah, skala Nonius ini biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Yang terakhir ada baut pengunci. Baut pengunci ini digunakan untuk menahan rahang pada tempatnya agar objek bisa ditahan atau tidak terlepas dan skala tidak bergeser ketika akan diukur. Bagaimana jika kita akan mengukur ketebalan buku pelajaran? Mari kita simak video berikut. Putar tombol kunci untuk membuka rahang bawah. Kemudian letakkan buku pelajaran di antara rahang ini. Geser rahang jangka sorong agar rahang tepat pada buku. Lalu putar lagi tombol kuncinya dan pastikan posisi jangka sorong benar-benar lurus. Setelah itu kita bisa lihat skalanya. Untuk melihat skalanya, yang paling atas itu skala utama dan bagian bawah itu skala Nonius. Lalu cara membacanya, kamu perhatikan skala yang bagian atas dari angka 2 sampai 3 ya. Nah, setiap skala yang kecil-kecil ini nilainya 0,1. Jadi 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Kemudian perhatikan angka 0 yang ada di skala Nonius ini. Perhatikan posisinya ya. Angka 0 ini terletak di antara 2,2 dan 2,3. Nah, yang digunakan yang bagian depan, yaitu 2,2. Setelah itu kita baca skala Nonius. Caranya dengan mencari skala atau garis yang berhimpit. Coba perhatikan, garis yang atas ini berhimpit dengan garis yang bawah. Jadi inilah yang digunakan sebagai acuan. Kemudian hitung garis tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi bisa dituliskan 8 kali 0,01. Hasilnya 2,2 ditambah 0,08. Hasilnya sama dengan 2,28 cm. Bagaimana? Sudah paham bukan? Mari kita lanjut ke alat ukur panjang yang terakhir. Yang terakhir ada micrometer scope. Micrometer scope digunakan untuk mengukur panjang, lebar, ketebalan, diameter luar, dan diameter dalam benda dengan ketelitian yang tinggi. Micrometer scope memiliki tingkat ketelitian mencapai 0,01 mm dan mampu mengukur ketebalan atau diameter benda yang sangat kecil dengan presisi batas maksimal panjang
benda 25 mm. Di antara keempat alat ukur panjang tadi, yang memiliki tingkat ketelitian paling besar atau paling tinggi adalah mikrometer skrup. Jika kita urutkan tingkat ketelitian keempat alat ukur panjang tadi, dimulai dari tingkat ketelitian yang rendah hingga ke tinggi, yakni ada mistar atau penggaris, lalu meteran, kemudian jangka sorong, dan yang terakhir adalah mikrometer skrup. Sehingga mikrometer skrup ini mampu mengukur ketebalan benda yang cukup tipis, seperti misalnya satu lembar kertas. Bagian-bagian mikrometer skrup. Yang pertama ada frame atau bingkai. Frame atau bingkai ini menyerupai bentuk huruf U atau C. Frame ini terbuat dari bahan logam tahan panas dengan desain yang cukup tebal dan kuat yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pemuaian panjang yang bisa mengganggu proses pengukuran. Selain itu, frame juga dilapisi dengan lapisan plastik guna menghindari terjadinya transfer panas dari tangan pengukur terhadap logam ketika pengukuran. Yang kedua ada anvil atau poros tetap. Anvil atau poros tetap berfungsi sebagai penahan saat sebuah benda akan diukur. Yang ketiga ada spindle atau poros gerak. Poros gerak merupakan sebuah silinder logam yang dapat digerakkan secara maju mundur, mendekat atau menjauhi poros tetap. Yang keempat ada lock nut atau pengunci. Sama halnya dengan baut pengunci di jangka sorong, pengunci di mikrometer skrup ini berfungsi sebagai penahan poros gerak agar tidak bergerak ketika proses pengukuran suatu benda. Yang kelima ada sleeve. Sleeve merupakan batang logam tempat letaknya skala utama. Selanjutnya timbal. Timbal merupakan batang logam yang dapat diputar, berukuran lebih besar dari sleeve dan merupakan tempat letaknya skala nonius atau skala putar. Yang ketujuh ada ratchet. Ratchet ini berfungsi untuk mengencangkan poros gerak apabila sudah menyentuh benda dengan cara diputar searah jarum jam sampai terdengar suatu bunyi ketukan logam. Untuk memastikan ujung poros gerak telah mencapai atau menempel sempurna dengan benda, maka ratchet dapat diputar sebanyak 2-3 putaran. Bagaimana jika kita akan mengukur menggunakan mikrometer skrup? Jadi pertama-tama pastikan kamu membuka penguncinya. Dan sebelum kamu gunakan, sebaiknya dikalibrasi dulu ya, supaya hasil pengukurannya lebih akurat. Caranya itu diputar saja sampai poros geser bertemu dengan poros tetap. Kemudian kamu pastikan skala utama itu menunjukkan angka 0. Nah, kalau sudah, selanjutnya kamu bisa lanjut memutar lagi pemutarnya supaya poros bergerak mundur. Masukkan kelereng yang akan diukur dan putar kembali pemutar sehingga poros putarnya bisa menjepit kelereng ini. Setelah terjepit sempurna, kamu bisa putar roda bergerigi yang ada di belakang ini ya, sampai berbunyi klik. Kemudian tutuplah penguncinya. Nah, terus bisa kita lihat deh skalanya. Apakah kamu sudah tahu cara mengukurnya? Kalau belum tahu, ayo aku tunjukkan. Pertama-tama yang harus kamu ingat, ketelitian dari mikrometer itu 0,01 mm. Kemudian, kamu lihat yang ini, skala utama, dan yang ini, skala nonius.
Pertama-tama kita cek dulu skala utamanya. 0, 1, 2, 3. Nah, garis yang di bawah ini nilainya 0,5. Kemudian kita lihat garis lurus ini. Garis itu berhenti setelah angka 3,5. Berarti kita tulis di sini 3,5. Kemudian kita cek garis yang panjang ini. Nah, garis yang panjang ini akan lurus pada garis yang mana pada skala Nonius? Coba kita lihat. Ternyata garis yang lurus tepat di angka 12. Jadi kita tulis 0,01 mm kali 12. Didapatkan 0,12. Dan hasilnya 3,5 tadi ditambah 0,12. Jadi tebal kelereng ini 3,62 mm. Nah, itu tadi penjelasan materi terkait macam-macam alat ukur panjang dan bagaimana cara menggunakannya. Sudah jelas bukan? Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat membuka wawasan dan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa terus bereksplorasi, bertanya, dan belajar karena ilmu itu seperti cahaya, semakin kita kejar akan semakin terang jalan kita. Sampai jumpa di lain materi, tetap semangat dan tetap belajar. Dadah!